Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanda Mangarahati Raffi. NPM 2007-10-10-159. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu etika profesi khususnya pada kepolisian. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Di samping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan, perilaku dalam pengemban profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap klien, di mana kenyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Ketertiban yang berkeadilan itu adalah kebutuhan dasar manusia, karena dalam situasi demikian, manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Salah satu bagian profesi hukum yang disebut adalah kepolisian. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyatakan sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia terkait kode etik kepolisian negara Republik Indonesia. Untuk memperkukuh pelaksanaan etika profesi kepolisian ini, maka pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Secara spesifik, pasal 5 huruf A, peraturan pemerintah tersebut menyebutkan bahwa anggota kepolisian dilarang melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian negara Republik Indonesia. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pelanggaran kode etik pada kepolisian Indonesia. Yang kedua, apa saja sanksi yang diberikan pada pelanggar kode etik. Yang pertama, apa saja yang terdapat pada pelanggaran kode etik pada kepolisian telah disebutkan pada pasal 7 kode etik profesi kepolisian, yakni anggota kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama adalah berbicara dengan nada marah dan juga kata kasar. Yang kedua, menyimpang dari prosedur tugas. Yang ketiga, bersikap mencari kesalahan yang ada di dalam masyarakat. 4. Menyusahkan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, menyebarluaskan berita yang meresahkan masyarakat. Yang keenam, melakukan perbuatan yang dirasa merendahkan martabat perempuan. Dan yang ketujuh, merendahkan harkat dan martabat manusia. Peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, jika anggota kepolisian tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang diwajibkan, juga melakukan perbuatan yang dilarang, maka masuk ke kategori melakukan pelanggaran disiplin. Pada rumusan masalah selanjutnya adalah apa saja sanksi bagi pelanggar. Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sanksi pelanggaran kode etik dapat dijatuhkan pelanggaran berupa yang pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, kewajiban pelanggaran harus meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi minimal 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Yang keempat, dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi atau yang dimaksud yang lebih rendah sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kelima, dipindahkan tugas ke fungsi yang berbeda yang bersifat 1 tahun. Yang keenam, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan yang terakhir, pemberhentian tidak terhormat sebagai anggota Polri.
Pemberian sanksi ini tergantung pada pelanggaran kode etik yang dibuat oleh anggota Polri tersebut. Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 bulan telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan dengan kode etik profesi Polri, penyelesaian dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri. Kesimpulan yang saya ambil adalah dari beberapa penjelasan di atas tentang bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dan apa saja sanksi yang dapat dijatuhkan oleh para pelanggar, pada polisian disimpulkan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi yang dianggap melanggar kode etik, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sudah diberikan beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai seberapa berat pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya ketentuan atau sanksi tersebut, masyarakat tidak perlu ketakutan menjadi salah satu korban oknum polisi. Yang masyarakat dapat lakukan adalah jika terdapat oknum polisi yang melakukan pelanggaran tersebut, masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang agar segera diproses dan diselesaikan perkara tersebut. Saran dari saya, meskipun telah ditetapkan sanksi, tetapi pihak yang berwajib harus melakukan pemberi hukuman secara tegas dan netral. Dan pihak yang berwajib harus memberi penegasan kembali terhadap penegakan kode etik karena masih banyak oknum-oknum yang tidak mendapat hukuman sesuai hal yang dilakukan, bahkan ada oknum yang tidak mendapat hukuman sama sekali. Hal itu sangat merugikan masyarakat dan mencoreng nama Kepolisian Republik Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.